Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thorik Harizul Hasan dengan NIM 19650026. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek pada UTS mata kuliah pemrograman mobile ya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Lasyauki MKom. Nah, untuk soal UTS-nya sendiri kita diminta untuk membuat program atau aplikasi daftar artikel beserta detail artikel. Nah, ini untuk contoh tampilannya seperti berikut, gambar 1 dan 2. Nah, di sini ada daftar artikel dan kemudian ada detailnya. Nah, ini ketentuannya seperti berikut, menggunakan list view, dan menggunakan navigasi atau root. Nah, kemudian saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari project saya, yaitu dengan tema toko sepatu. Jadi mungkin langsung saya run saja, saya menggunakan laser. Langsung saya run. Nah, ini tampilan terdapat, saya membuat 3 tampilan screen. Yang pertama adalah splash screen, icon dari aplikasi, iconnya yang ini. Kemudian untuk ini halaman, screen selanjutnya adalah halaman daftar katalog harga. Nah, kemudian ketika diklik nanti akan mengarah pada detail suatu produk sepatu. Ini masih menggunakan data dummy, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini menggunakan models atau data dummy yang terdiri dari ID, price atau harga, name, description, dan image. Nah, berikut datanya, ini masih menggunakan list of product, di mana di dalamnya terdapat kumpulan dari model produknya. Di sini saya memasukkan 7 data, dan untuk aset image-nya, nah ini sebenarnya lebih dari 7, tapi saya untuk data di modelsnya hanya membuat 7. Jadi ini modelnya. Kemudian kita ke main. Nah, di halaman main ini, oh ya, sebelumnya saya halaman pertama karena ada splash screen, saya membuat splash screen yang sederhana, hanya menambahkan pada drawable pada Android. Nah, ini menggunakan IC map yang dimana ini sudah menyesuaikan ukuran tiap device yang berbeda. Ini yang paling besar. Nah, jadi ini akan menyesuaikan. Sederhana, menggunakan color bawaan background warna putih, kemudian ini mengarah ke IC launcher yang terdapat.
yang terdapat pada ini. Itu untuk tampilan splash screen. Kemudian untuk pubspec.yaml-nya tidak menggunakan library apapun, hanya menggunakan Google Font saja. Dan saya menambahkan aset yang telah saya tambahkan di sini untuk model study ke dalam pubspec.yaml. Nah, kemudian untuk main.dart-nya sendiri, saya sedikit mengotak-atik pada tema, di mana untuk font text theme-nya itu menggunakan Roboto.txt, di mana library-nya mengambil dari Google Fonts. Nah, menggunakan accent color black. Ini warna sebenarnya ini agak putih, agak keabu-abuan sedikit. Nah, kemudian ebarnya di sini terdapat ebar pada product overview yang nantinya, yang di sini sebenarnya ebar tapi warnanya saya buat sama seperti foto sehingga nampak menyatu. Seperti itu. Nah, kemudian saya menggunakan routing initial root-nya yang mengarah pada halaman pertama, yaitu product screen. Product screen yang halaman pertama yang terdapat kumpulan list of product. Ini initial root-nya. Kemudian routing-nya yang telah saya daftarkan hanya 2, product screen ini dan detail atau product overview atau detail product screen, sehingga tidak menggunakan konstruktor sebagai pengiriman datanya, tapi langsung menggunakan routing. Seperti itu untuk halaman main.dart. Selanjutnya kita mengarah ke halaman product screen. Nah, di sini saya menggunakan save area. Jadi di sini tidak melewati batas atasnya ini. Indikator baterai, sinyal dan lain-lain itu tidak sampai melewati itu. Yang di dalamnya terdapat beberapa widget. Yang pertama, saya menggunakan padding untuk mengatur jaraknya atau space-nya ini yang simetrik, yang horizontal, kiri kanannya. Kemudian terdapat kolom yang ada teks, katalog, dan sepatu yang telah saya tambahkan stylenya, text stylenya, font weight-nya bold, size-nya saya atur sedemikian rupa sehingga tampilannya seperti ini. Kemudian ada teks penjelasan untuk total items-nya, ada 7 yang saya ambil datanya dari model, dari list-nya yang ada di model, yaitu list of product yang namanya products. Nah, saya tambahkan size box untuk memberi spasi atau jarak antar list view-nya di sini. Nah, untuk list view-nya saya ekstrak ke dalam suatu metode yang di sini expanded. Sisa dari space yang ada di sini saya tambahkan untuk list view builder, di mana list view builder ini akan membuat sebuah anonymous method yang di dalamnya ada card. Nah, untuk item count-nya sendiri itu saya mengambil dari model banyaknya data yang ada dalam list produk. Card sendiri saya tambahkan ini image yang ada border radiusnya di samping kanan kirinya itu. Kemudian ada ink well, ini untuk menambahkan on tab yang akan mengarahkan atau menavigate routingnya menggunakan push name, tidak menggunakan navigator push dan material payloads, tapi menggunakan push name dan mengirim data melalui argumen, tidak melalui konstruktor.
Kemudian ada kontainer yang di dalamnya terdapat image yang saya simpan kepada clip rect agar bisa ditambahkan border radiusnya. Kemudian expanded di sini ada flex 2 dan flex 1. Untuk ukuran 2 ini adalah untuk kolom, ada Ultra 4D, ini judulnya ini, yang saya ambil dari model yang produk. Nah, ini indeks ini didapat dari ketika list view builder di sini, item builder. Kemudian price-nya juga saya ambil dari models seperti itu. Ini bisa di scroll yang di sini. Yang di sini karena ini pair-nya itu kolom, jadi yang atas ini tidak ikut di scroll. Yang di scroll itu yang di bawah yang menggunakan widget list view builder. Kemudian routing management routingnya tadi akan mengarah ke detail product screen. Yang name root-nya itu saya daftarkan. Ini juga terdapat name root untuk initial root, ini untuk produk. Kemudian detail produk juga memiliki name root sendiri. Jadi tadi ketika diklik pada card-nya yang ada di dalam InKWL, itu akan mengarah ke detail product screen.nameroot yang akan membawa argumen produk, salah satu produk sesuai indeksnya. Jadi ini mengarah ke detail product screen tanpa menggunakan konstruktor, jadi menggunakan argumen. Nah, seperti ini nameroot-nya. Jadi ini misalkan saya klik, ini membawa produk sesuai produk yang ada di indeksnya. Seperti itu. Baik, akan penjelasannya untuk ini saya menggunakan stateful karena saya menambahkan floating action button yang dapat ditambahkan like. Di sini app bar, menggunakan app bar. App bar-nya saya ekstrak pada suatu metode, yaitu build app bar yang memiliki parameter konteks yang membutuhkan konteks. Di sini untuk app bar-nya ada tulisan product overview dan ada icon arrow back iOS. Ini icon bawaan. Selanjutnya setelah app bar, nah ini floating action button yang komponen love ini. Ketika saya juga mengekstraknya pada build love button, di mana ketika is favorite itu sebuah boolean yang bernilai false di awal. Nah, ini ketika diklik, saya menggunakan set state karena ini menggunakan stateful widget, jadi bisa menggunakan set state. Nah, set state di sini akan membalikkan is favorite-nya yang awalnya false akan diubah menjadi not false. Jadi akan berubah menjadi true sesuai yang ada pada konsol. Ketika false maka akan menjadi true, dan ketika true pas diklik akan menjadi false. Ini saya print di konsol. Itu untuk floating action button. Floating action button di sini tadi sudah. Kemudian, nah untuk selanjutnya body saya menggunakan kolom karena ini tidak perlu scroll. Jadi untuk yang pertama ada image asset full gambar sepatu ini, dan gambarnya ini nampak seperti menyatu karena background dari gambarnya ini sama dengan app bar, dan sudah saya sesuaikan sedemikian rupa agar tampilannya bisa menarik. Kemudian build overview di sini. Overview di sini yaitu tampilan yang di bawahnya. Ketika saya arahkan ke build overview, nah ini terdapat kontainer yang memiliki width itu infinity atau full mentok.
Nah, ini saya atur sedemikian rupa. Ada product.name yang produk yang dikirim melalui argumen tadi. Nah, itu argumen tadi diletakkan pada final product. Final product. Ini mengambil data yang as product. Produk ini dari kelas produk. Jadi data yang dari argumen routing tadi diletakkan atau disimpan pada variabel produk. Ini image-nya juga berasal dari situ. Kemudian ini membutuhkan parameter produk. Nah, ini sehingga produk image-nya bisa diambil di sini. Yang ini, yang scroll ini hanya gambar yang sama karena ini datanya sederhana. Kemudian ada size elevated button yang tulisannya share, tapi ini belum berfungsi, masih hanya tampilan saja. Tapi untuk ini sudah bisa berubah warnanya untuk voting action button tadi. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari video saya dengan nama Toarga Rizul Ahsan, NIM 19650026. Saya akhiri, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.